Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Weni dan teman-teman yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa, yang telah memberi kita keselamatan serta kesehatan. Saya Fikri selaku moderator kelompok 4 akan membimbing jalannya acara pada presentasi ini, yang mana kita akan membahas mengenai tes kepribadian. Adapun anggota kelompok 4, yaitu yang pertama ada Hamidah Deviana, kedua ada Ratih Nabila Mustika, ketiga ada Muhammad Fikri Febrianto, dan yang keempat ada Vinanda Putri Naira. Berikut materi yang ingin dibahas oleh kelompok 4 adalah Table of Context. Yang pertama, sejarah tes kepribadian. Kedua, pengertian tes kepribadian. Ketiga, tujuan tes kepribadian. Keempat, jenis tes kepribadian. Dan yang kelima, tujuan penggunaan hasil tes BK. Di sini yang pertama dijelaskan yaitu sejarah tes kepribadian. Dimulai pada tahun 1880-an oleh Sir Francis Galton, merupakan orang yang pertama kali membuat laboratorium untuk mengukur perbedaan individual. Salah satu hasil terbesar dari riset yang dilakukan adalah munculnya teknik kuesioner sebagai prosedur standar dalam penelitian kepribadian. Lalu, Gestalt Hall memperluas metode tersebut dengan menggunakan data dari sampel sejumlah orang dewasa untuk menggambarkan tes perkembangan kepribadian remaja. Slide selanjutnya, yang pertama ada Aristoteles 1880-an mendeskripsikan gambaran tentang manusia yang diperoleh dari melakukan pengamatan. Aristoteles menghasilkan 4 jenis kepribadian manusia, yaitu phlegmatik, kolerik, sanguin, dan melankolik. Yang kedua ada Wordsworth mengembangkan tes kepribadian atau pengenalan diri yang dinamakan lembar data pribadi untuk menyaring secara kasar orang-orang yang akan masuk di militer. Yang ketiga ada Kreiskremm melakukan pengamatan pada bentuk tubuh dan menghasilkan 4 jenis karakteristik. Ada astenik, piknik, atlantik, dan dysplastik. Yang terakhir ada Sheldon 1940 melakukan pengamatan terhadap hasil pengamatan Kreiskremm menghasilkan 3 karakteristik manusia melalui pemberian rating pada skala. Slide selanjutnya ada pengertian tes kepribadian. Kepribadian merupakan cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Sesuai dengan teori King, menyatakan bahwa kepribadian merupakan pola pikir, emosi, dan perilaku yang bertahan dan berbeda yang menjelaskan cara seseorang beradaptasi dengan dunia. Jadi, kepribadian mencakup kebiasaan sikap, sifat, yang dimiliki seseorang yang berkembang ketika seseorang berhubungan dengan orang lain. Maka dari itu, tes kepribadian adalah seperangkat alat tes yang disusun untuk mendeskripsikan bagaimana kecenderungan seseorang bertingkah laku. Pembahasan pada slide selanjutnya yaitu tujuan tes. Pada kelompok ini, kami membahas tentang tujuan tes kepribadian. Adapun tujuan tes kepribadian yaitu untuk mengetahui perbedaan di antara setiap kepribadian. Karena kepribadian itu sifatnya individual, yang mana artinya tidak seorang pun memiliki kepribadian yang sama di antara satu dengan yang lainnya. Dan kepribadian itu bukanlah sesuatu yang salah atau benar, bukan pula sesuatu yang baik atau buruk. Berikutnya, ada jenis-jenis tes kepribadian. Yang pertama, tes self-report. Tes ini ditentukan oleh laporan para peserta tes. Peserta tes harus memberikan
respon atau jawaban terhadap beberapa item-item pertanyaan atau pernyataan yang sesuai dengan kriteria tertentu atau criterion related. Nah, contoh dari self-report sendiri itu ada MMPI atau Minnesota Multi-Basic Personality Inventory, lalu ada ACT, Affective Communication Test, dan yang ketiga itu ada Milan Clinical Multi-Essential Inventory. Lalu yang kedua ada tes Q-sort, di mana tes Q-sort ini seseorang itu dihadapkan pada setumpuk kartu yang berisi macam-macam nama karakteristik dan diminta untuk memilah kartu-kartu tersebut dalam tumpukan-tumpukan yang masing-masingnya menggambarkan dimensi. Nah, sebagai contoh dalam tes Q-sort ini itu seperti paling tidak sesuai sampai dengan paling sesuai dengan dirinya. Contoh dari tes Q-sort sendiri itu ada penilaian konsep diri, harga diri, dan generativitas. Lalu jenis tes kepribadian selanjutnya itu ada projective test, di mana tes projective ini adalah teknik assessment yang berusaha mempelajari kepribadian melalui penggunaan stimulus atau situasi yang relatif tidak terstruktur. Karena tes ini memungkinkan seseorang untuk memproyeksikan motivasi dalam dirinya ke alat tes yang diberikan. Nah, contoh dari tes tersebut itu ada Draw a Person, In-Club Research, dan Thematic Apperception Test atau disingkat dengan TAT. Lalu ada pengukuran biologis. Nah, tes ini itu sebenarnya dicetuskan oleh Franz Joseph Gall, di mana orang-orang yang memeriksa di mana tes ini itu memeriksa berdasarkan dari bentuk dan tonjolan tengkorak. Nah, ide dari Franz Joseph Gall ini adalah bahwa karakteristik psikologis yang berbeda-beda itu terletak di otak atau sebuah ide yang masuk akal. Jadi, menurut Franz Joseph Gall ini tes dari pengukuran biologis atau dari tes kepribadian ini itu diperiksa dari tonjolan tengkoraknya, dari otak. Jadi, tes kepribadian itu ditentukan dari otak. Dan kemampuan yang berkembang pesat atau lambat akan tampak melalui distorsi tengkorak. Nah, contoh dari tes pengukuran biologis itu ada positron emission topography atau yang disingkat dengan PAT. Jenis-jenis tes kepribadian. Edward Personal Preference Schedule dirancangkan untuk menaksir sistem kebutuhan nyata, dikemukakan oleh Murray dan rekan-rekannya di Harvard Psychological Clinic. Murray et al. 1938 yang akhirnya dibuatlah Edward Personal Preference Schedule. Dimulai dari 15 kebutuhan yang berasal dari daftar Murray. Inventory ini terdiri atas 210 pasang pernyataan di mana butir soal dari 12 skala lainnya. Selanjutnya, Personality Research Form atau yang disingkat PRF ini mencontoh mendekatkan Douglas and Jackson terhadap pengembangan tes kepribadian. Tersedia dalam 5 pilihan berbeda termasuk 2 rangkaian form paralel A, B, dan AA, BB dari 300 dan 400 butir soal. Teknik analisis lebih canggih menggunakan komputer terdiri dari 352 butir soal. Seperti instrumen kepribadian lainnya, PRF mengambil teori kepribadian Murray sebagai titik tolak. Selanjutnya, 16 Personality Factor Questionnaire. Seperti namanya, tes ini dirancang untuk umur 16 tahun ke atas dan menghasilkan 16 skor dalam ciri-ciri seperti keberanian sosial, dominasi, kewaspadaan, stabilitas emosional, dan kesadaran peraturan. Tes ini disusun oleh Cattell dan rekan-rekannya pada tahun 1993. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1949. Jenis tes ini dikenal dengan nama 16PF. Selanjutnya ada Jackson's Basic Personality Inventory atau yang disingkat JPIR.
dikembangkan setelah PRF melalui prosedur penyusunan skala yang sama dengan PRF, namun lebih sempurna. Jackson menggunakan standar ketat yang sama pada penyusunan Basic Personality Inventory. BPI sudah tampak menjanjikan untuk digunakan secara klinis pada bidang kenakalan remaja. Selanjutnya ada tujuan penggunaan hasil tes BK. Tujuan penggunaan tes ini untuk keperluan konselor mendapatkan perlengkapan data khususnya mengenai sifat-sifat kepribadian klien yang selama ini belum dapat terungkap, sehingga diharapkan hasil informasi tes tersebut dapat membantu kerangka berpikir konselor di dalam merefleksi perasaan klien. Dan informasi hasil tes disampaikan pada klien dengan harapan klien lebih mengenali dirinya sendiri sehingga klien mampu mengembangkan harapan-harapan yang realistis dalam proses konseling. Kesimpulan, tes kepribadian adalah seperangkat alat tes yang disusun untuk mendeskripsikan bagaimana kecenderungan seseorang bertingkah laku. Tes kepribadian sebenarnya adalah deskripsi kualitatif dari kepribadian, bukannya deskripsi kuantitatif dalam kurung angka-angka, karena sebenarnya kepribadian tidak dapat diukur tetapi hanya dapat dideskripsikan. Untuk membantu menjelaskan kepribadian, alat tes kepribadian menggunakan bantuan angka-angka dan kemudian hasilnya diinterpresentasikan atau dideskripsikan dalam kualitatif. Tes kepribadian sering dibatasi sebagai tes yang bermaksud mengukur dan menilai aspek-aspek kognitif, artinya aspek-aspek yang bukan abilitas dan kepribadian manusia. Aspek non-kognitif sesuai analisis faktor banyaknya jumlah, akan tetapi pada umumnya hanya dibatasi pada aspek pokok yaitu motivasi, emosi, dan hubungan sosial. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi kelompok kami. Presentasi sudah cukup. Saya selaku moderator dan mewakili kelompok 4, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurangnya dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.